Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eka Aprilia dari kelas G dengan NPM 1811060266. Saya akan memaparkan tentang kurikulum 2013. Nah, pertama kita itu harus tahu, apa sih pengertian dari kurikulum 2013? Nah, kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum yang baru di dunia pendidikan Indonesia. Nah, konsep kurikulum 2013 ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar dari sebelumnya. Nah, perubahan kurikulum ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga menjadi lebih efektif dan maksimal. Oleh karena itu, setiap orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan wajib memahami konsep kurikulum ini. Yaitu ada konsep kurikulum 2013. Nah, dari sikap, kurikulum 2013 ini berkomitmen agar siswa atau peserta didik nantinya menjadi pribadi yang beriman, memiliki sikap percaya diri, dan berakhlak mulia, serta mampu bertanggung jawab di dalam berbagai hal. Nah, siswa juga dituntut untuk mampu melakukan interaksi secara maksimal dengan lingkungannya, baik secara sosial, alam, dan juga peradaban yang ada di dunia ini. Nah, kemudian dari keterampilan. Nah, selain menyasar sikap dan kepribadian siswa, konsep kurikulum ini juga menitik beratkan kepada keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Tujuan dari sasaran ini adalah agar siswa dapat menjadi pribadi yang memiliki kemampuan tinggi, baik itu kemampuan di dalam berpikir maupun kemampuannya di dalam bertindak. Nah, selanjutnya itu ada dari segi pengetahuan. Nah, konsep dari kurikulum 2013 ini berikutnya adalah dari segi pengetahuan. Nah, dibuatnya konsep ini bertujuan agar peserta didik yang bersangkutan nantinya menjadi sosok yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, budaya, seni, dan teknologi. Nah, selain itu, diharapkan pula mereka memiliki wawasan yang sangat luas. Nah, sifatnya itu kemanusiaan, kenegaraan, kebangsaan, dan juga peradaban yang baik. Selanjutnya itu ada aspek penilaian. Nah, pada kurikulum 2013 ini, sikap dan perilaku atau moral adalah aspek penilaian yang teramat penting. Nah, nilai aspek itu hanya mencakup 60%. Apabila salah seorang siswa melakukan sikap buruk, maka dianggap seluruh nilainya kurang. Ada 4 aspek penilaian pada K13 ini. Yang pertama yaitu ada keterampilan, yang kedua ada pengetahuan, yang ketiga ada sosial, dan yang terakhir ada spiritual. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dari kurikulum 2013. Nah, kelebihan kurikulum 2013 ini itu apabila dilihat dari guru, pertama itu ada penilaiannya meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan sesuai proposal. Dan selanjutnya itu ada rambu-rambu yang jelas bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, menggunakan buku induk. Nah, yang ketiga yaitu guru berperan sebagai fasilitator. Nah, yang keempat yaitu diharapkan kreativitas guru akan semakin meningkat pada K13 ini. Nah, selanjutnya yaitu sekolah dapat memperoleh pendampingan dari pusat dan memperoleh koordinasi dan supervisi dari daerah. Nah, selanjutnya yaitu ada efisiensi dalam memanajemen sekolah, contohnya dalam pengadaan buku, di mana buku sudah disiapkan dari pusat. Nah, sekarang yaitu ada kelebihan kurikulum 2013, ini ditinjau dari aspek siswa. Nah, yang pertama yaitu siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Kemudian selanjutnya adanya penilaian dari semua aspek. Nah, penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari nilai-nilai saja, tetapi juga didapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti bagi siswa yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Nah, selanjutnya yaitu hal yang paling menarik dari kurikulum 2013 ini
adalah sangat tanggap terhadap fenomena dan perubahan sosial. Hal ini mulai dari perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global atau internasional. Nah, yang terakhir yaitu mengharuskan adanya remediasi secara berkala. Selanjutnya yaitu ada kelemahan kurikulum 2013. Nah, kelemahan kurikulum 2013 ini bagi guru pertama yaitu ada sistem penilaiannya guru itu terlalu rumit. Yang kedua yaitu guru banyak melakukan salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum 2013 guru tidak perlu menjelaskan. Padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru, sehingga ini membuat para murid lebih bingung. Kemudian selanjutnya itu banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013 ini, karena kurikulum 2013 ini itu menuntut guru lebih kreatif atau sebagaimana mungkin guru itu bisa menjelaskan atau memberikan ilmu dan si siswa ini harus cepat tanggap pada ilmu yang diberikan oleh guru. Jadi para guru ini itu harus mencari cara atau langkah-langkah sendiri buat mengajar gitu. Nah, selanjutnya itu ada kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan saintifik. Nah, selanjutnya itu kurangnya keterampilan guru merancang RPP. Nah, terakhir itu guru tidak banyak menguasai penilaian autentik. Jadi kebanyakan guru itu terpaku pada penilaian dari konsep kurikulum sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada kelemahan kurikulum 2013. Ini ditinjau dari aspek siswa. Nah, yang pertama yaitu beban belajar siswa dan guru terlalu berat sehingga waktu belajar di sekolah itu pun juga terlalu lama. Kemudian selanjutnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang belum memadai dan merata untuk menjalankan kurikulum K13 ini. Selanjutnya yaitu pramuka menjadi beban bagi siswa yang tidak menyukai pramuka sehingga ada unsur keterpaksaan. Nah, selanjutnya terlalu banyak materi yang harus dikuasai siswa sehingga tidak setiap materi bisa disampaikan dengan baik. Nah, belum lagi persoalan guru yang kurang berdedikasi terhadap mata pelajaran yang dia ampu. Kemudian yang terakhir yaitu penguasaan teknologi dan informasi untuk pembelajaran masih terbatas. Nah, jadi seperti K13 ini itu menuntut kita buat paham baik secara menyeluruh tentang teknologi. Akan tetapi pada murid SD SMP ini kebanyakan belum secara baik mengetahui teknologi dengan baik, sehingga murid juga mengalami kesusahan. Selanjutnya yaitu ada proses pembelajaran kurikulum 2013. Nah, konsep dasar mengenai proses pembelajaran K13 ini itu bahwa peserta didik dipandang sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Sejalan dengan menerapkan pengetahuan, peserta didik ini perlu didorong untuk bekerja memecahkan masalah dan menemukan solusi atau sesuatu untuk dirinya dan berupaya keras mewujudkan ide-idenya. Jadi proses pembelajaran kurikulum 2013 ini itu menuntut siswa itu lebih menggembleng atau seperti menuntut mereka agar dapat memecahkan masalah, menemukan solusi itu sendiri, dan guru itu hanya sebagai fasilitator atau seperti memberikan langkah-langkah saja atau memberikan wawasan umumnya saja. Nah, sarana pembelajaran dalam penerapan kurikulum K13 ini mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Nah, ketiga ranah kompetensi tersebut ini memiliki lintasan perolehan atau proses psikologis yang berbeda. Nah, sikap diperoleh melalui aktivitas ini bisa menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan.
Nah, terakhir yaitu ada prinsip kurikulum 2013. Nah, ke-13 ini itu juga memiliki prinsip-prinsip tersendiri. Yang pertama yaitu ada pembelajaran memvalidasi peserta didik untuk mencari tahu. Yang kedua yaitu belajar berbasis aneka sumber belajar. Pendekatan proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terpadu, pembelajaran dengan jawaban dengan kebenarannya multidimensi, dan juga pembelajaran menuju keterampilan aplikatif. Nah, terakhir yaitu peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.